Halo semuanya, aku Wawa dari Oksigen, komunitas kardiopulmonari FKUI. Aku nggak sendiri nih, aku bakal ditemani oleh 4 orang sejawatku, yaitu Kak Steven, Kak Felin, Zuhair, dan juga Vali. Hari ini kita bakal ngadain yang berbeda dari biasanya, yaitu kita bakal baca komik. Yap, baca komik. Namun bukan komik sembarang nih, kita bakal baca komik tentang deng 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 penanganan pasien gawat darurat. Yeay. Nah, langsung aja yuk kita lihat komiknya. Kumpulkan semua staf medis di rumah sakit. Wah, ada apa nih? Oke. Oh, ternyata ada pasien yang datang. Ini pasien darurat. Oh, ternyata ada beberapa pasien yang datang ke rumah sakit secara bersamaan. Nah, karena rumah sakit memiliki tenaga medis yang terbatas, tenaga medis perlu melakukan yang disebut dengan triase, yaitu menyortir pasien berdasarkan tingkat keparahannya sehingga tenaga medis dapat menangani pasien yang paling darurat terlebih dahulu. Wah, bisa lihat nih pasiennya udah dalam kondisi gawat darurat semua ya. Kirim pasien ini langsung ke ruang operasi. Mulai X-ray dengan orang ini. Hmm, X-ray. Aku agak ragu ya. Coba aku tanya ke Pali deh. Pal, ini udah bener nggak sih langsung di X-ray kayak gini? Kok langsung sih masuk ke X-ray? Gak boleh ya, harusnya dicek dulu terlebih dahulu A, B, C-nya. Airway, breathing, dan circulation-nya terlebih dahulu. Nah, habis itu kalau X-ray itu mesti dicek juga anamnesisnya, sakitnya di mana, atau traumanya di mana. Mungkin tadi kecelakaannya di bagian mana, ditanyakan terlebih dahulu. Biar ada mendapatkan sedikit pengetahuan nih, bagian mana yang harus di X-ray terlebih dahulu. Takutnya kalau di X-ray seluruh tubuh makan waktu yang lama dan juga biaya yang mahal. Hal itu akan sangat berdampak kepada keefisien dan keefektifan dari untuk mengecekkan pasien. Nah, selain itu, apabila kita sudah mengetahui anamnesis ya, kita tahu nih, kalau dia itu ternyata terjadi kecelakaan di bagian dada, terkena di bagian dada. Nah, kita bisa langsung cek aja di bagian dada sehingga mendapatkan hasil yang paling efisien dan efektif. Nah, di komik ini, selain tidak dilakukan ABC dan mencari asal pendarahan dari awal, tidak juga dipasang oksigen Simple Max pada pasien dari awal. Padahal dapat dilihat di sini, saturasi oksigen pasien sudah mencapai 90%. Selain itu juga tidak dilihat dipasangnya IV line pada tangan kiri dan kanan pasien. Pasien di komik ini kan kasusnya mengalami pendarahan hebat, sehingga ada kemungkinan hipotensi ya, walaupun tidak terlihat tekanan darahnya berapa. Nah, IV line di sini sangatlah penting untuk memasukkan obat-obatan dan cairan yang sekiranya akan diperlukan oleh pasien. Oke, selanjutnya pada pasien trauma ini kita juga dapat melihat nih pasiennya nggak diintubasi. Padahal oksigenasi pasien kita lihat di monitor udah 90%. Hal lainnya juga yang mengharuskan kita untuk intubasi adalah pasien ini pasien trauma ya. Kita bisa lihat dia operasinya di perut, oh berarti kira-kira traumanya trauma abdomen. Dan kondisinya juga nggak sadar, yang mana dia harus banget dong diintubasi. Ayo kita lanjutkan. Nah, singkat cerita, kondisi pasien sudah tidak dapat diselamatkan lagi dan Grim Reaper pun sudah mencabut nyawa pasien. Sehingga pasien pun mengalami henti jantung. Dan apa yang dilakukan oleh dokter pada komik ini, jantungnya berhenti, siapkan defibrilator. Aduh. Jadi begini, apabila aktivitas listrik jantung pada pasien sudah berhenti, kita sebut kondisi tersebut sebagai asistol dan digambarkan sebagai garis lurus pada monitor EKG. Apabila pasien sudah mengalami asistol, meskipun disetrum menggunakan kabel PLN pun pasien tidak akan membaik karena asistol merupakan irama yang non-shockable. Artinya dia tidak dapat membaik dengan pemberian shock defibrilator. Yang seharusnya dokter Lee lakukan adalah pertama, melakukan resusitasi jantung paru untuk mempertahankan aliran darah ke otak sambil memberikan epinefrin 1 mg untuk meningkatkan aliran darah tersebut. Setelah 2 menit, RJP dihentikan, cek irama kembali, dan apabila masih asistol, RJP dilakukan kembali oleh orang yang berbeda. RJP dilakukan kembali sambil memikirkan penyebab asistol yang dapat disingkat sebagai 5H dan 5T.
Setelah 2 menit melakukan RJP dihentikan kembali. Irama kembali dicek, dan apabila masih asistol, kembali ke langkah pertama dan seterusnya hingga aliran darah pasien telah kembali atau pasien meninggal. Nah, dari tadi kan kita udah denger nih setrum-setrum nih. Nah, sebenarnya setrum-setrum ini tuh apa sih? Gimana caranya kita nyetrum pasien dan kapan ya nyetrum ini perlu digunakan ya? Nah, jadi setrum atau defibrilasi adalah prosedur di mana kita men-shock pasien untuk menghentikan aktivitas listrik jantungnya sejenak. Loh, kok pasiennya udah mau mati kita setrum, udah tambah mati. Nah, jadi tujuan kita menghentikan sejenak aktivitas listrik jantung pasien ini adalah untuk merestart atau mengulang aktivitas listriknya agar kembali normal. Nah, ini juga tentu berhubungan dengan kapan kita harus menyetrum pasiennya, yaitu ketika aktivitas listrik jantung pasien tidak normal. Contohnya seperti fibrilasi ventricle atau ventricle tachycardia yang tidak bernadi. Pada kondisi pasien dokter di sekarang, bisa kita lihat di sini EKG-nya menggambarkan garis lurus doang ya, di mana di sini menandakan tidak ada aktivitas listrik jantung pada pasien, yaitu asistol. Tentu, jika tidak ada aktivitas listrik, tidak ada gunanya kita memberhentikan aktivitas listrik jantung, karena memang sudah tidak ada. Baik, sekarang kita sudah tahu apa fungsi dan kapan kita harus menggunakan defibrilasi. Nah, sekarang gimana sih caranya? Yang pertama yang harus kita ingat adalah ketika kita mau mendefibrilasi pasien, kita harus memastikan tidak ada seorang pun yang menyentuh pasiennya. Kenapa? Nah, ini karena defibrilasi ini memberikan listrik kepada pasien yang sangat kuat, yaitu sekitar 360 joule. Jadi, jika ada seorang yang memegang pasiennya pada saat kita menyetrum, orang itu memiliki risiko untuk tersetrum juga. Jadi, ingat syair yang harus kita katakan sebelum menyetrum pasien, yaitu I'm clear, yang berarti saya aman, you're clear, yang berarti kamu aman, everybody clear, yang berarti semuanya aman, dan ketika tenaga kesehatan lain mengatakan clear, baru kita boleh menyetrum pasien dengan menyebut clear. Nah, posisi dari pedal defibrillator ini juga penting untuk kita tahu. Pada komik kita bisa lihat ini Dr. Lee menempatkan pedalnya ini di kiri dan kanan simetris ini ya. Ini merupakan cara yang salah. Yang harusnya kita lakukan adalah seperti gambar di kiri ini. Di mana satu kita letakkan pada basis jantung, yaitu kira-kira lokasinya di kanan atas, dan satu lagi kita letakkan di apex jantung, yaitu lokasinya di kiri bawah dada. Kemudian, saat kita ingin menyetrum pasiennya, kita harus selalu melihat monitor EKG dari pasiennya itu. Jika tiba-tiba EKG pasien berubah, jadi kita tidak boleh menyetrum pasiennya, ya kita tidak jadi menyetrum pasiennya dan lanjutkan dengan RJP kualitas tinggi. Nah, oke, kita sudah menyetrum pasiennya. Kemudian pasiennya kita lihat masih berbaring saja nih. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus setrum pasiennya terus sampai sembuh? Tentu tidak. Yang harus kita lakukan adalah setiap kali kita setelah menyetrum pasien, kita harus memberikan RJP berkualitas tinggi selama 2 menit. Kemudian setelah kita melakukan RJP, kita kembali melihat monitor EKG pasien dan menentukan apakah kondisi pasien ini perlu disetrum kembali, apakah perlu dilanjutkan RJP, atau apakah pasien sudah kembali normal.